Oke, sedulurku, satu lagu yang asik banget. Aku kembali telah sekian lama mencari arti, jalani mimpi. Ku kembali jam 4:05, aku bisa bersembunyi hanya di sini. Ku lepaskan resah hati dari cerita kisah yang lalu. Dan ku berharap terangi jiwa dari semua yang pernah aku jalani. Di sini yang berikan damai di hati. Oke, masih di Jiwa Sehat Mandiri, sedulurku. Satu hal tentang gangguan mental atau gangguan jiwa ya, yaitu tentang psikosis. Psikosis apa sih sebenarnya? Psikosis itu sebenarnya menurut American Psychological Association atau APA itu didefinisikan sebagai gangguan mental di mana seseorang yang mengalami yaitu suatu disconnection dengan reality. Jadi nggak merasakan itu suatu realita. Jadi hidup di bayang-bayangnya dia saja. Dan seringkali muncul gejala di mana delusi, halusinasi, dan kemudian ada disorganized dari thinking, dari pikiran. Nah, itu menurut American Psychological Association atau APA. Dan simptom-simptom yang kita sebutkan tadi ya sangat mengganggu sekali tentunya sedulurku ya. Dan ditambah lagi dengan abnormalnya behavior atau abnormality of behavior, kebiasaan yang nggak normal, nggak seperti biasanya, seperti tahu-tahu marah, menyerang seperti itu, dan emotional response. Nah, seperti itu. Dan kemudian ada lagi nih, ada disorganized thinking yang tadi kita sebutkan. Nah, sebenarnya itu ya kemungkinan untuk kemungkinan berpikirnya dan membicarakan sesuatu itu mengalami gangguan pada untuk berpikir logis gitu ya, nggak logis itu yang dia ungkapkan. Jadi seperti itu ya psikosis ini. Dan penyebabnya adalah gangguan mental. Jadi psikosis itu belum masuk diagnosis ya. Yang diagnosis itu skizofrenia, psikotik akut seperti itu ya. Jadi salah satu cirinya adalah gejala psikotik atau psikosis. Nah, penyebabnya adalah mungkin skizofrenia, mungkin bisa terjadi karena substance use abusing, gitulah, pakai obat-obatan terlarang dan lain-lain. Terus kemudian juga terjadi karena brain injury, bisa terjadi psikosis, bisa ya, sedulurku. Terus kemudian ada peristiwa traumatik yang sangat berat, bisa terjadi psikosis. Ya, tapi ya tidak itu saja, jadi saja beberapa hal ini bergabung jadi satu, numpuk-numpuk. Jadi saudara kita ini nampak gejala psikotik atau psikosis, atau orang bilang psycho. Nah, gitu ya seluruhku ya. Jadi setelah itu untuk diagnosisnya dan evaluasinya ya harus datang ke mental profesional, harus datang ke dokter, ke psikiater atau psikolog klinis untuk menentukan ini benar nggak dia terganggu nggak gitu. Kemudian kita perlukan interview untuk ya berbicara, kita ajak ngobrol tentang bagaimana apa yang dia pikirkan mengganggu sekali apa tidak, gitu ya. Terus kemudian ada beberapa tes yang perlu kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang terlihat maaf aneh ini ya. Jadi kita lakukan tes, kemudian setelah kita temukan ini beneran psikotik ini, nah kalau psikolog klinis nanti akan merujuk ke psikiater untuk diberikan pengobatan atau
diberikan obat ya, atau ke dokter, atau ke vaskes 1, ke puskesmas, jangan lupa ya, untuk dibantu awal dari psikotiknya ini. Nah gitu ya. Kemudian untuk selain diberikan obat, bisa diberikan psikoterapi. Jadi tapi tidak selalu dengan cepat menghilangkan gejala psikotiknya dengan psikoterapi, hanya sebagai terapi tambahan setelah pemberian obat-obatan, gitu ya seluruhnya ya. Jadi diperlukan juga social support untuk saudara-saudara kita ini. Nah, jadi banyak hal ya ketika saudara kita ini mulai berpikir beda, aneh, dan banyak hal yang terganggu, tidak connect dengan realita. Jangan-jangan dia psikotik ini orang, psycho nih orang. Nah, tapi tidak boleh mendiagnosa sendiri ya, harus datang ke profesional ya, ke dokter, psikiater, psikolog klinis. Oke, silahkan. Atau paling gampang datang ke puskesmas terdekat ya, pasti dibantu ya. Gitu ya seluruhku ya. Oke, kita bantu seluruh-seluruh kita biar enggak kelamaan dan jadi gejala mental yang lebih berat lagi. Sehat selalu seluruhku, tetap waras dan gaspol.